Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harapan kita semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga secara berbondong-bondong. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini. Jadi ada satu kewajiban yang wajib kita tunaikan, dan ini merupakan salah satu syarat kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita pernah ketahui, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, setidaknya kita harus memulai dari bulan Rajab. Kita benahkan diri kita, baik tutur kata kita, tingkah laku kita, perangai dan watak kita, sehingga ketika masuk bulan Sya'ban kita akan terlihat lebih baik lagi. Ketika Rajab dan Sya'ban itu baik, maka 10 malam pertama kita mendapatkan rahmat Allah. Setelah kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah. Setelah kita mendapatkan maghfirah, kita mendapatkan idkun minan nar, terlepas daripada siksaan api neraka. Dan kelima syarat inilah diantara syarat-syarat untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau turunnya pada malam, misalnya tadi malam, maka dari sejak maghrib amal ibadah kita akan diberlakukan, akan dilipat gandakan seperti kita beribadah 1000 bulan, alfi syahrin, atau sebanding dengan 83 tahun. Masih ada 5 malam lagi. 5 malam lagi kita menunggu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu-ibu tidak bisa itikaf di masjid, bisa titipkan makanan untuk orang yang itikaf, ataupun bisa bersedekah kepada masjid. Karena kalau 5.000 kita sedekah ke masjid pada malam ketepatan Lailatul Qadar, maka sebanding kita beribadah sedekah 5.000 itu selama alfi syahrin. Jadi kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah satu kali saja ketepatan dengan malam itu, malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita senilai mengucapkan subhanallah selama alfi syahrin. Jadi besar sekali fadilah keutamaan daripada mereka yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dengan itikaf, dengan kita beribadah kepada Allah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu merupakan sarana atau cara kita mendapatkan, menghormati bulan suci Ramadan dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tapi ke semua amal ibadah ini, dari mulai Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir nanti, kalau kita yang berpaham Nahdlatul Ulama atau mengikuti perhitungan nasional Kementerian Agama Republik Indonesia, insya Allah jika tidak ada perubahan, kita Lebaran hari Sabtu. Untuk mereka yang ikut organisasi Muhammadiyah, Jumat. Jadi kita kalau Jumat sudah jelas bahwa malam 29 itu kalau seandainya terjadi Lailatul Qadar, maka sama-sama kita masih berkesempatan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita lakukan sebulan ini tidak diperhitungkan Allah apabila tidak menunaikan ibadah zakat. Karena zakat ini merupakan cara kita menghantarkan segala amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak menunaikan zakat atau menunaikan zakatnya salah,
maka sudah barang pasti semua amal ibadah Ramadan kita sia-sia. Maka oleh sebab itu kita mari sama-sama mengulang kembali kajian yang berkaitan tentang bab zakat. Nanti jika ada pertanyaan atau ada perbedaan di antara apa yang saya sampaikan dan pemahaman Bapak Ibu yang selama ini, bisa kita diskusikan di majelis ini. Insya Allah kita bukan mencari kebenaran, bukan cari pembenaran, tapi kebenaran yang kita raih. Yang pertama, kita awali daripada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama Islam. Islam itu sudah barang pasti, kita semua insya Allah Islam semuanya. Kalaupun ada di antara kita yang menjadi murtad, tanpa kita sadari, kalaupun kita mengeluarkan zakat, maka tidak sah zakatnya. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita rusak akidah kita karena perilaku, tingkah laku atau ucapan kita, maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal kita zakat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah al-huriyah, yaitu orang merdeka, dan semua kita merdeka. Yang ketiga mampu menjalankan ibadah, mampu mengeluarkan zakat itu. Ada kelebihan harta kita pada malam hari raya Idul Fitri. Kita harus bisa bedakan antara fakir dan miskin, orang yang berhak menerima zakat, fakir dan miskin dengan orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau standar kita di Kabupaten Aceh Tamiang, apalagi di Bukit Rata ini, saya rasa standar untuk tidak wajib mengeluarkan zakat, fakir dan miskin itu tidak ada. Karena kalau mau kita ambil standarnya, memang dia tidak punya makanan apapun pada malam hari raya Idul Fitri. Maka itulah standar orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Berbeda dengan orang yang berhak menerima zakat, fakirnya. Nanti akan kita jelas pada bagiannya. Kemudian yang keempat, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang hidup pada 2 bulan. Dapat bagian daripada Ramadan dan dapat bagian daripada Syawal. Jadi kalau ada orang yang meninggal pada bulan suci Ramadan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalaupun dia sudah mengeluarkan zakat, maka zakat tersebut menjadi sedekah. Seperti kemarin sore, ada salah seorang daripada Ustadz Tengku, 2 ulama muda, berencana buka puasa di Payabedi, di ISAMI, Ikatan Santri Kabupaten Aceh Tamiang, disingkat dengan ISAMI. Ternyata 2 ulama muda ini menjemput ajalnya kecelakaan di Palawan. Kemarin meninggal Tengku Mutiara Fahmi, langsung meninggal di tempat. Tadi malam Tengku Muhammad. Mungkin Tengku Muhammad pernah ke sini. Adiknya Tengku Athaillah. Adik Tengku Athaillah tadi malam meninggal. Memang habis kecelakaan itu beliau tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Bidari. Rumah Sakit Bidari Stabat, tapi Allah berkehendak lain. Allah sayang kepada beliau berdua, selamat iman mereka, meninggal dalam keadaan bulan yang mulia dan hari yang mulia. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti di akhir pengajian kita sama-sama kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kita untuk kedua almarhum tersebut. Yang satunya Tengku Muhammad yang tadi malam meninggal, beliau sudah menikah. Ustadz Mutiara Fahmi ini, Tengku Mutiara Fahmi ini, insya Allah habis lebaran seharusnya menikah. Tapi Allah berkehendak lain, beliau meninggal di tempat kejadian di Pahlawan itu. Jadi kalau kita meninggal dalam bulan suci Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau ada anak yang lahir pada tanggal 1 Syawal, maka juga tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi 4 itulah standar orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian waktu mengeluarkan zakat. Ini dibagi menjadi yang pertama waktu jawaz. Waktu jawaz ini waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat.
Jadi waktu Jawa sini waktu muasa, waktu yang sangat luas, dari sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dari mulai 1 Ramadan sampai 1 Syawal, pas 1 bulan. Itu namanya waktu muasa. Jadi kalau ibu-ibu mengeluarkan zakat pada awal Ramadan boleh, bapak-bapak mengeluarkan zakat pada 2 Ramadan, 3 Ramadan, atau 25 Ramadan seperti sekarang juga boleh. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu fadilah. Waktu fadilah ini waktu yang paling bagus. Paling bagus mengeluarkan zakat. Kalau kita umpamakan orang yang mengeluarkan zakat pada waktu fadilah ini seperti dia mengeluarkan intan dan berlian. Bersedekah intan dan berlian. Kalau biasanya kita bersedekah emas dan perak ataupun batu giok dan lain sebagainya, ketika tanggal 1 Syawal atau waktu fadilah 1 Syawal setelah sholat subuh, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, itulah waktu yang paling besar pahalanya mengeluarkan zakat. Kemudian waktu wajib mengeluarkan zakat yaitu malam Idul Fitri. Jadi ketika sudah masuk Idul Fitri, maka wajib kita hukumnya mengeluarkan zakat. Ada waktu makruh, waktu karohah mengeluarkan zakat, yaitu setelah dilaksanakan salat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima, waktu haram, waktu hurmah, yaitu mengeluarkan zakat apabila sudah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus hati-hati. Mohon maaf, nazir masjid atau panitia amil zakat ini ada 2 versi. Ada amil zakat, ada panitia zakat. Kalau amil zakat itu memang di SK-kan oleh pemerintah. Oleh pemerintah atau Baitul Mal kampung. Kalau kita menyerahkan zakat kepada Baitul Mal, menyerahkan zakat kepada amil zakat yang memang ditunjuk oleh pemerintah, maka kewajiban zakat kita sudah lunas, sudah tuntas kalau itu amil zakat. Tapi kalau panitia zakat, hati-hati, kalau panitia zakat kita tidak tunai atau belum terlepaskan kewajibannya sampai zakat ini jatuh atau sampai kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita hati-hati. 5 tahun yang lalu di masjid ini pernah terjadi, saya dapat zakat tapi diberikan 1 minggu setelah zakat itu. Maka saya bilang, ini nggak sah zakatnya, haram ini. Saya tidak boleh menerima zakat. Atas dasar apa, saya tanya waktu itu? Atas dasar apa saya dapat zakat? Guru ngaji tidak ada masuk dalam kategori arnaf zakat. Nggak ada saya guru ngaji. Apalagi saya orang kampung lain, bukan orang Bukit Rata. Yang ketiga, haramnya ini memberikan zakat, menyampaikan zakat kepada yang, kalau seandainya saya berhak menerima zakat, haram memberikan zakat itu setelah hari raya Idul Fitri. Nah, itu pernah terjadi 5 tahun yang lalu di masjid ini. Jadi saya nggak pernah terima zakat, saya bilang. Dan tidak boleh pun, habiskan langsung pada hari di mana diwajibkan mengeluarkan zakat itu, menyampaikan zakat. Sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu, ketika masa-masa konflik, saya mohon maaf, itu hampir semua masjid menyimpan 5 atau 6 goni dipersiapkan untuk pejuang. Katanya fisabilillah ketika itu hukumnya haram itu. Hukumnya haram. Karena kita perhatikan hampir semua masjid mengeluarkan zakat, beras zakat itu 10 hari, 15 hari setelah hari raya Idul Fitri baru ada yang ngambil. Dan itu hukumnya haram. Pak Imam gimana? Kalau enggak ditembak. Kan serba salah jadinya. Karena dapat surat harus menyediakan 6 atau 7 goni beras itu disiapkan untuk para pejuang.
Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sudah berlalu dan tidak mungkin terulang lagi, dan kita berdoa jangan sampai terulang lagi. Susah kali kita. Kita nggak bisa pengajian subuh seperti ini. Habis sahur mendekam di rumah. Mendekam di rumah. Belum selesai tarawih sudah pulang kita. Ketakutan. Malam itu nggak berani berbuat apapun ketika masa-masa konflik. Tapi ketika hari Jumat, bapak-bapak semuanya pakai peci putih. Jam 10 sudah terpacak di masjid itu. Sekarang ketika sudah diberi kedamaian, azan kedua masih ngerokok-ngerokok di luar, masih santai-santai. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kategori fakir dan miskin ini harus betul-betul kita pahami. Jadi waktu fadilah, waktu jawas, waktu hurmah sudah kita dapati. Kemudian kategori standar pembayaran zakat, kalau sesuai standar mazhab kita Syafi'i, standar mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Hambali dan Maliki. Kalau mazhab Maliki, Maliki, Hambali dan Syafi'i sama, wajib mengeluarkan satu sa' makanan pokok. Karena standarnya kalau dalam hadis baginda Muhammad SAW mengeluarkan zakat sa'an, satu sa' daripada kurma, satu sa' daripada gandum, satu sa' daripada anggur. Seperti itu. Karena standar kita makanan pokok, maka wajib kita mengeluarkan zakat dengan menggunakan beras. Kalau saya dulu ketika di Madura, pesantren di Madura, tidak heran kalau orang membayar zakat pakai jagung. Mereka mengeluarkan zakat pakai jagung, dan saya pribadi sering makan beras jagung. Beras jagung itu ketika di Madura enak, campur daun kelor. Dan kelor daerah kita jarang dimakan kan. Di sana di Madura daun ubi nggak mau tuh, daun singkong. Jadi ketika saya pulang dari Aceh ke Madura bawa daun singkong, diajak, katanya daun singkong ini makanan kambing. Makanan kambing, kami nggak pernah mau makan kambing. Terbalik, kami di Aceh daun kelor ini untuk ngusir jin, kalian makan katanya kan. Jadi kebalik. Tapi jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang di Ambon, di Buton, teman-teman yang dari Ambon, dari Buton, mereka biasa mengeluarkan zakat pakai sagu. Dan ini merupakan makanan pokok. Jadi kita untuk lebih selamatnya, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah zakat dengan beras. Untuk lebih selamatnya, ikhtiyatnya, kehati-hatiannya, maka keluarkanlah zakat dengan beras. Satu sa' ini sebanding dengan 4 mud. 1 mud 7 on. Fidyah, 1 hari kita tidak puasa karena melakukan hal-hal yang mengharuskan kita tidak puasa dan lain sebagainya. Misalnya ada orang yang tua renta yang tidak lagi sanggup puasa, atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini kan tidak wajib qadha, tidak wajib puasa. Dia wajib membayar 1 sa', 1 mud fidyah. 1 mud itu 7 on. Jadi kalau 1 sa' itu 4 mud, berarti 2,8 kg. 2,8 kg beras. Atau lebih mudahnya kalau kita orang kampung, 10 mu kaleng susu itu. 10 mu kaleng susu. Tapi kalau kita mau lebihkan, lebih baik. Kalau saya pribadi, saya lebihkan. Saya, istri, dan ketiga anak saya, kami 5 orang, langsung beli beras 1 goni yang 15 kilo. Nggak payah dibuka-buka, diniatkan saja, langsung antar kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Bapak Ibu mau mengeluarkan zakat pakai uang, memang kalau standar di tausiah MPU boleh, tapi kita standarkan 47.000 atau 45.000. Itu mungkin menggunakan konversi
konversi gandum, bukan konversi anggur dan kurma. Seperti itu. Jadi kalaupun kita bayar zakat 47.000 sah. Itu standar mazhab Hanafi. Tapi saya sarankan untuk keselamatan kita, untuk kehati-hatian kita, maka afdolnya lebih baik kita mengeluarkan zakat pakai beras. Panitia zakat, amil zakat ini memang harus kerja ekstra. Jangan mencari keuntungan finansial di situ. Jangan kita justru menganjurkan masyarakat pakai uang agar lebih mudah pembagiannya. Jangan. Jadi seperti pengalaman beberapa masjid yang saya perhatikan, dan ketika saya di Madura juga, saya perhatikan amil zakat itu bekerja sama dengan warung setempat. Toko sembako, dia pesan beberapa paket, paket 1 orang, paket 2 orang, paket 3 orang, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika ada orang yang bayar zakat pakai uang, diterima saja uang zakatnya, uangnya, kemudian belikan beras, panitia zakat mewakilkan, ini zakatnya Polan bin Polan yang telah diwakilkan kepadaku. Itu lebih baik daripada kita terima zakat uang. Karena khawatir kita tidak diijabah, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman Rasulullah ada uang, ada tidak? Emas, dirham dan dinar kan masih ada di masa itu. Dan tidak ada pernah Rasulullah mengeluarkan zakat pakai qimah, pakai selain daripada makanan pokok. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi kalau kita berselisih paham, berselisih pandang dalam satu perkara, kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an menyatakan jenis makanan ataupun benda yang kita keluarkan zakatnya? Ternyata tidak ada. Kita cari kepada hadis. Ternyata dalam hadis ditemukanlah standar zakat fitrah, 1 sa' kurma, 1 sa' anggur, 1 sa' gandum. Maka kita wajib kalau mengkonversikan, menguangkan zakat itu, jangan pakai beras, jangan harga beras, pakailah harga gandum atau harga kurma atau harga anggur. Itu lebih selamat. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan zakat itu, maka rukun puasa atau rukun zakat itu ataupun kewajiban yang harus kita tunai adalah niat. Yang pertama, niat. Jadi dalam kita mengeluarkan zakat, ini harus hati-hati. Kalau kita mengeluarkan zakat untuk diri kita sendiri, niatnya nawaitu an nukhrija zakatil fitri, atau dalam hati saja, sengaja aku mengeluarkan zakat ini wajib atasku pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Kalau istri di bawah tanggungan kita, maka boleh kita niatkan untuk istri. Tapi kalau anak kita yang sudah baligh, wajib kita serahkan kepada dia yang niat sendiri. Atau kita wakilahkan. Berbeda dengan anak yang masih kecil, yang di bawah tanggungan kewajiban kita, nafkah kita. Maka kita boleh meniatkan kepada untuk anak kita yang masih belum baligh. Kalau yang sudah baligh wajib minta izin. Nah, ini bapak bayarkan zakatnya ya. Jadi kita tidak boleh membayarkan zakat orang yang wajib mengeluarkan zakat tanpa izin orang yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Jadi kalau ada anak, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada anak yang sudah baligh, wajib kita minta izin. Jangan langsung kita ini zakat Polan bin Polan anak-anak kita, nggak boleh, kecuali anaknya masih kecil. Jadi kalau kami pengalaman dalam keluarga, almarhum orang tua saya ngasih zakat tuh, nih untuk kalian, ini untuk kalian. Nah, terserah kalian niatkan, diajarkan cara niatnya. Jadi kalau yang sudah baligh wajib niat sendiri, atau kita minta izin kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping niat,
Ada di tengah-tengah masyarakat kebiasaan ijab kabul itu. Ijab kabul itu tidak wajib. Ijab kabul zakat fitrah kepada amil zakat, pegangan tangan di masjid sama imam atau sama itu tidak wajib. Tapi kalau ada di tengah masyarakat jangan dilarang. Kalau ada jangan dilarang. Dan kalau orang yang tidak melakukan jangan kita salahkan. Itu sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Kita ambil hikmahnya saja. Boleh jadi dengan kita bermusafahah, berjabat tangan dengan imam itu, kita silaturahmi, kita bermusafahah, jabatan tangan, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah apabila kita menyalahkan orang yang tidak melakukan ijab kabul itu. Ijab kabul itu tidak wajib dan itu bukan niat. Jadi kita serahkan aja ke amil secara otomatis sudah selesai itu. Jadi kita niatkan saja di rumah zakat itu, atau ketika menakar, ketika membeli zakat, langsung kita antarkan ke masjid. Ini zakatku ya, dah selesai. Jadi tidak harus berjabat tangan. Kalaupun jabat tangan harus diwaspadai, jangan ibu-ibu berjabat tangan sama imam. Kena imam gatal goyang-goyang ya kan, digini-gininya gitu kan. Nah, jadi mana tahu sekarang zaman-zaman fitnah nih kan. Nah, jadi ibu-ibu janganlah, ibu serahkan aja ke imam atau amil, ini zakat kami satu keluarga. Misalnya bapak tidak sempat mengantar ke masjid kan, tidak usah bermusafahah, karena pada konteksnya kita bersalaman antara laki-laki dengan wanita hukumnya haram. Jadi hati-hati nanti lebaran kita sudah bersih dosa kita, kita bersalaman dengan laki-laki atau bersalaman laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram, berdosa lagi kita, berdosa lagi. Jadi lebih baik tidak usah bersalaman. Memang kalau yang nggak biasa geli rasanya ketika ada orang itu gitu kan. Ya sudah, kalau nggak salaman nggak usah salaman aja. Kalau saya dulu masih awal-awal pesantren, pulang dari Madura, nokoh aja kerjanya. Asal ada ibu-ibu, kawan-kawan mau salaman, maaf ada wudu, gitu kan. Nokoh aja, dapat dosa nokoh kita. Nah, setelah berlanjut, nggak ada masalah lagi. Maka saya pribadi untuk santri putri itu tidak pernah boleh bersalaman dengan guru putra. Tidak ada salaman guru putra. Katanya tabaruk, mengambil berkah, itu bukan masanya. Kalau ulama-ulama besar mungkin bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau ulama-ulama muda nih mana ada? Kayak makan daging kambing aja rasanya. Nah, jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu penting. Niat itu penting untuk diri kita sendiri, untuk orang yang di bawah tanggungan nafkah wajib kita, kemudian untuk orang yang tidak lagi menjadi tanggungan kita, anak-anak kita ataupun orang yang tinggal di rumah kita. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjuran ulama mengeluarkan zakat di mana kita bermalam Idul Fitri. Jadi ibu bapak kalau ada niat pulang kampung ke Melabuh, ada niat pulang kampung ke Medan dan lain sebagainya, maka nanti zakatnya di sana saja. Zakatnya di mana kita bermalam Idul Fitri. Jadi kalau seperti saya, kalau ada rencana pulang ke rumah mertua di Tapsel, Tapanuli Selatan, nanti zakatnya di sana, nggak usah di sini. Cuma dilaporkan ke imam, dilaporkan ke amil, karena amil ini ada juga modelnya, model macam-macam mulutnya kan, ustadz tapi nggak keluar zakat katanya, mana peduli dia. Kita laporkan bahwa saya insya Allah pulang kampung atau ingin merantau dan lain sebagainya, saya keluarkan zakat di tempat saya bermalam Idul Fitri, seperti itu. Kemudian memberikan zakat kepada asnaf yang 8. Asnaf yang 8, yang pertama fakir. Fakir, kalau standar orang yang boleh menerima zakat, ini bukan tidak memiliki sesuatu apapun, dia miliki. Kalau dia butuh 100.000, ini fakir.
Kalau dia butuh 100.000 cuma dapat 20.000 saja sehari semalam. Dia butuh untuk nafkah keluarganya 100.000, dia cuma dapat 20.000. Itu standar fakir. Kemudian miskin. Miskin ini kalau dia butuh 100.000, dia dapat 70 atau 80.000. Ini fakir, miskin. Kemudian yang ketiga amil. Amil ini mohon maaf, hati-hati. Amil ini ujrah misil, bukan masuk dalam kategori pembagian merata daripada asnaf yang 8. Amil zakat dia ujrah misil, langsung ditentukan upahnya saja. Jadi kalau kita punya kas masjid langsung digaji. Ketua amil 150.000. Kemudian anggotanya 100.000. Atau pakai beras, amilnya ketuanya 25 kilo. Anggotanya 20 kilo atau 15 kilo, gitu aja. Jangan terjadi pembodohan di tengah-tengah masyarakat. Ada beras di kampung itu 3 ton. Kita bagikan asnaf 3 saja, fakir, miskin, amil. Ada 3 ton, dibelah 1 ton amil, 1 ton fakir, 1 ton miskin. Fakirnya di kampung ini ada 15 orang, jadi 1 ton bagi 15. Miskinnya ada 25, 1 ton bagi 25. Amilnya 7 orang. Apa nggak pakai becak bawa pulang beras zakat tuh? Adik, jangan seperti itu. Itu kalau standarnya kita ringan. Kadang-kadang fakir ada 75 orang, miskin ada 120 orang, 1 ton bagi 120 orang, amilnya 7 orang. Apa nggak telepon becak, oi datang lu bawa beras katanya kan, 13 goni dapat dia. Apa nggak mantap kali rasanya? Ah, itu nggak cocok. Tentukan saja berapa upah yang layak untuk dibagikan kepada amil. Kemudian gharim. Gharim ini orang yang berhutang. Utang untuk kebutuhan pokok ya. Untuk kebutuhan pokok. Atau orang yang berhutang untuk kemaslahatan umat. Boleh. Ini masjid kita ingin melakukan prehapan. Masjid kita ingin melakukan pembangunan. Nanti amilnya atau nazir masjidnya, dia berhutang ke toko bangunan. Berhutang ke toko bangunan, baru dibagikan zakat itu kepada gharib. Boleh. Yang tidak boleh, langsung zakat dibagikan untuk hak masjid, hak sekolah, hak panti jompo. Nggak boleh. Karena tidak masuk kepada asnaf yang 8. Jadi harus atas nama gharib. Boleh untuk kemaslahatan. Atau orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Boleh kita kasih. Tapi kalau hutangnya ke bank, beli rumah, beli tanah, beli mobil, kredit kereta, nggak masuk dalam kategori standar gharib. Atau jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang kepada unsur maksiat. Hutang kepada bakri, batak kredit. Di Temiyang ada takri, Tamyang kredit. Ada juga yang akri, Aceh kredit. Itu haram. Jadi saya datang ke panitia zakat, amil zakat, saya ini gharib. Di mana hutangnya? Sama bakri. Tidak boleh dikasih. Walaupun itu untuk kebutuhan pokoknya. Atau ada orang berhutang karena main judi, telungkup, kena QQ tuh kan. Telungkup dia, hutang dia sama orang main judi, juga tidak boleh dibagikan, masuk dalam kategori gharib. Atau berhutang karena unsur maksiat lainnya, misalnya kena razia polisi. Kalau sekarang kan nggak ada lagi, kalau dulu ada tuh. Untuk damai kita berhutang sama dia, nanti kita selesaikan secara adat. Nggak boleh juga. Atau hutang sogok menyogok, juga tidak masuk dalam kategori orang yang boleh menerima zakat atas nama gharib. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah
jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa mudahnya fisabilillah ini tentara atau polisi atau satpol PP yang tidak digaji, yang menjaga ketentraman, kenyamanan, keutuhan agama atau negara. Itu masuk dalam kategori fisabilillah. Tapi sekarang kan tentara, polisi, satpol PP digaji, maka mereka tidak berhak menerima zakat itu. Hampir sulit kita mencari fisabilillah. Kemudian ada pendapat ulama, ini tidak untuk diamalkan, sebagai pengetahuan saja. Kalau ada ustadz yang menyampaikan boleh, kita jangan menyalahkan. Memang ada pendapat ulama, fisabilillah ini kalau standarnya tadi tentara, polisi, satpol PP yang tidak digaji, ini ada masuk kategori pendapat ulama fisabilillah ini orang-orang yang mensyiarkan agama Allah, menjaga orang yang berdakwah, imam desa, muazin, bilal mayit, guru ngaji, masuk dalam kategori fisabilillah. Itu hanya untuk pengetahuan saja, bukan untuk diamalkan. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang musafir. Jadi musafir itu jangan tersilap. Jangan tersilap, musafir itu seperti yang pernah saya sampaikan kemarin. Saya karena dari Aceh, ketika di Madura 3 tahun sekali baru pulang. Akhirnya ketika liburan datang ke rumah kawan, dapat zakat atas nama Ibnu Sabil. Tidak, bukan itu maksud Ibnu Sabil, bukan orang yang bukan yang mustautin, atau bukan orang yang mukimin, atau orang yang musafir. Musafir di sini standarnya dia orang Medan mau ke Banda Aceh. Kemudian sampai di Minuran ini, Masjid Al-Muhyiddin, tiba-tiba kehabisan bekal. Itulah Ibnu Sabil. Nah, jadi jangan salah, asal ada orang musafir kita kasih aja sembarangan, tidak boleh. Orang yang habis bekal, Kemudian mu'allaf ini standarnya ada 3. Yang pertama, mu'allaf orang yang baru masuk Islam, yang lemah imannya. Kemudian yang kedua, masuk dalam kategori mu'allaf walaupun dia sudah lama masuk Islam, tapi dia menjadi tokoh atau mantan tokoh di agama sebelumnya. Dia pastor, dia pendeta, dia suhu dan lain sebagainya. Dia tokoh dalam agama non-muslim, atau ketika kafirnya dia sebagai tokoh, kemudian dia masuk Islam, maka boleh dibagikan zakat walaupun sudah lama memeluk agama Islam. Ataupun orang yang menjaga keamanan perbatasan antara negeri kafir dengan negeri Islam, nah, itu masuk dalam kategori mu'allaf juga. Jadi ada 3. Nah, jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hati-hati zakat, jangan sampai salah, karena kalau salah hangus zong semua amal ibadah Ramadan kita. Kalau dapat Lailatul Qadar tidak diterima oleh Allah sampai kita menunaikan ibadah zakat dengan sempurna. Seperti itu. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian ulangan kita yang berkaitan tentang bab zakat. Untuk kesempurnaannya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Oh, ya. Siapa dulu, Ibu, Bapak? Ibu dulu, Bu. Langsung pertanyaan ya, karena mobilnya agak kencang nampak pagi ini. Ya, kalau dia masuk kategori mampu, kalau masuk dia muslim, masuk dia dapat 2 bulan, kemudian merdeka, tetap wajib mengeluarkan zakat. Tetap wajib mengeluarkan zakat, dan boleh jadi dia berhak menerima zakat.
Makanya saya bilang tadi, ada orang fakir wajib mengeluarkan zakat, tapi juga terima zakat juga dia. Makanya standar fakir penerima zakat dengan fakir tidak wajib mengeluarkan zakat itu beda. Kalau sekarang di kampung kita ini di Minuran, untuk cari fakir standar fikih kan nggak ketemu tuh, nggak ketemu dia. Coba cari di kampung ini yang kira-kira kalau misalnya semuanya punya sepeda motor, punya kereta, cari kereta yang paling buruk. Nah itulah fakir dia. Miskin di antara orang-orang kaya. Seperti itu. Jadi tetap jadi kalau dia amil, dia wajib keluar zakat, dia juga boleh berhak menerima zakat. Tetap 88 itu wajib, tetap wajib mengeluarkan zakat. Cuman jemaah hadirin, ada pertanyaan sebagian di tengah masyarakat, boleh nggak kita ngasih zakat ke mak ayah kita? Boleh, selagi ayah mak kita fakir atau masuk dalam kategori asnaf yang 8 dan bukan di bawah tanggungan kita. Kalau bukan di bawah tanggungan kita, maka boleh kita berikan zakat. Karena gini, sedikit terlupa, yang tidak boleh menerima zakat yang pertama kafir, yang kedua Bani Hashim wa Bani Muthalib, anak keturunan Rasulullah. Bani Hashim, Bani Muthalib, Habib, Habibah, Sarif, Sarifah, Sayyid, Sayyidah. Habib-habib itu keturunan Rasulullah, haram terima zakat. Karena apa? Zakat itu kotoran, zakat itu daki. Jadi tidak layak keturunan Rasulullah menerima zakat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, boleh nggak kita memberikan zakat kepada ayah mak kita? Selagi ayah mak kita miskin, selagi ayah mak kita bukan sayyid, selagi ayah mak kita bukan di bawah nafkah kita, maka berhak mereka kita berikan zakat. Tapi dari segi adab, mohon maaf, dari segi adab tidak punya adab. Berarti kita memberikan kotoran untuk ayah mak kita. Jadi nggak cocok kita ngasih beras zakat untuk ayah mak kita. Walaupun hukumnya boleh. Tapi kenapa salahnya? Apa salahnya kita berikan 3 goni, 4 goni antar ke ayah mak kita? Itu lebih mulia saya rasa. Begitu juga, boleh nggak kita ngasih beras zakat untuk bidan kelahiran kita? Kalau sekarang kan nggak ada lagi. Kalau jauh 90-an ke bawah, itu ada bidan-bidan kampung tuh kan. Sekarang yang nggak melahirkan di postu, di Puskesmas, Pokestren, bermasalah dengan negara kan. Wajib tuh. Sekarang nggak ada lagi yang standar bidan kampung atau guru ngaji. Guru ngaji kita kasihkan zakat. Apabila guru ngaji, apabila bidan kampung, apabila guru ngaji kita ataupun yang membantu kita ketika masih kecil, itu boleh kita beri zakat asalkan mereka masuk dalam kategori asnaf yang 8. Apakah mereka fakir, apakah mereka miskin, seperti itu. Begitu juga kepada anak yatim. Anak yatim ini tidak masuk dalam kategori asnaf yang 8. Tapi kalau standarnya kalau seandainya anak yatim itu fakir, boleh. Maka dalam membagi beras zakat, amil, mohon kita perhatikan, yang paling bagus bagikan per jiwa, bukan per kakak. Kalau mau standar adil per jiwa. Ada orang fakir, anaknya 12. Kalau kita ambil 10 kilo, ayah maknya dengan anaknya 12, berarti 140 kilo dia harus dapat. Ada orang fakir, anaknya 1, suami istri, anak 1, 30 kilo saja. Itu kalau mau standar adil. Walaupun zakat ini kan tidak wajib adil. Zakat tidak wajib adil, tidak wajib merata, tapi lebih baik adil, lebih baik merata. Contoh gini, di kampung ini ada 5 orang fakir. Di kampung ini ada 5 orang fakir. Yang rajin ke masjid cuma 1 orang. Ada beras zakat 1 ton.
900 kilo kasih kepada orang yang satu orang yang rajin ke masjid. Boleh. 100 kilo bagi 4. Yang malas-malas tadi. 25 kilo saja kita kasih. Boleh, tidak apa-apa. Dan apabila di antara kita tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, bersyukurlah kepada Allah. Jangan ngamuk ke amil. Kurang ajar kau ya. Nggak kau catat aku ya. Kapan kau nggak berak malam ya? Wepe habis-habis. Banyak tuh, jangankan di sini, kampung saya andung-andung ngamuk. Memang kurang ajar kau ya, katanya. Pakai bahasa Temiang ya. Kami sama. Dia dapat segoni, aku setengah goni, gitu kan. Kita bersyukur kepada Allah apabila tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu kotoran. Janganlah belok sibuk kali kita berharap menerima zakat. Baik Pak, silakan. Waalaikumsalam. Jadi macam saya ini kan masuk ke keluarga. Kadang-kadang suami sediaan konotasi saya kan mau apa dengan kakaknya. Jadinya biasanya di sini waktu dengan kakak aku bisa dulu kepakaran dari itu baru namanya orang. Jadi terjadi tadi sampai buat yang keluarga serta jakatnya. Gimana hukumnya Pak? Jadi kalau dalam satu rumah ada 2 keluarga, misalnya Pak Haji mau mengeluarkan zakat anak yang sudah berkeluarga itu, dan dia bukan di bawah tanggungan wajib Pak Haji lagi nafkahnya, maka wajib Pak Haji minta izin. Harus minta izin. Harus minta izin sama orang yang akan kita bayarkan zakatnya. Kalau tidak minta izin, tidak boleh. Misalnya suami anak kita kerja di Turki, kerja di Qatar, di Malaysia, nggak pulang dia. Ini kita bayarkan aja zakat dia. Harus telepon, harus minta izin. Harus minta izin. Kalau ditanya bagaimana caranya, lebih afdal di mana dia malam lebaran. Kalau misalnya malam lebaran dia pulang, ini malam terakhir, maka kita harus menghubungi dia, minta izin betul. Nggak boleh. Dan tidak wajib, sekali lagi saya katakan, tidak wajib ijab kabul sama ambil zakat itu. Jadi Pak Haji keluarkan aja telepon, dah niatkan atas nama orang yang pernah yang kita minta izin tadi, kita antarkan aja ke masjid, tidak harus ijab kabul. Tentang pencatatan ini sebenarnya untuk mempermudahkan pembagiannya saja dia. Pembagian saja. Jadi Haji Sulaiman 40 kilo. Haji ini jadi bisa tahu dia berapa pembagiannya kan? Anak saya dia kalau sahnya belum bisa dapat kita ketahui kecuali pribadi kita. Jadi kalau misalnya kita bilang anak saya misalnya sudah menikah, tinggal satu rumah sama saya, ini zakat wajib atasku dan istriku. Anak saya ada 5, semuanya sudah menikah, satu rumah sama saya. Kemudian ini anakku dengan anaknya 3, ini anakku dengan anaknya 3. Itu belum standar sah. Standar sah kita harus minta izin sama anak kita tadi. Wajib minta izin. Jangankan anak yang sudah menikah, anak yang sudah baligh. Anak yang sudah baligh wajib kita minta izin. Jadi hati-hati itu.
Itu legalitas di catatan amil zakatnya. Soal standar tidak sah atau tidak, kita sama anak kita yang tahu tuh. Kalau kita udah minta izin, sah. Kalau tidak minta izin, tidak sah. Seperti itu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akidah ini kan termasuk memahami atas sebagian kita saudara kembar dari iman yang mengatakan Allah lurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Dia tidak takwil tapi takwil. Melalui bulat-bulat ayat itu. Nah, Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya dia itu sama seperti saya bisa percaya yang tidak kita takwilkan. Allah julumati ila nur, itu nggak usah lagi ditakwilkan. Jadi yang mana yang benar ini Ustaz? Kalau dia akidahnya salah di dua ayat ini, Allah lurus samawati ila nur, Allah julumati ila nur. Terima kasih Ustaz. Ini kan masalah akidahnya tadi Ustaz bilang zakatnya tidak mengena karena akidahnya salah. Seperti yang Pak Haji bilang tadi itu urusan zakat ini langsung kepada Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh, taruh saja karena aku nggak ada urusan dengan barangkali itu. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya luruskan sedikit, bukan tidak ada perlunya sama amil. Tetap kita kepada amil, tapi kalau seandainya tidak ijab kabul, tidak salah gitu. Mau ijab kabul silakan, mau tidak ijab kabul boleh. Jadi bukan tidak ada perlu apa kaitannya sama amin, tetap. Kemudian tentang Allah nurus samawati wal ardh dengan yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan daripada kegelapan kepada terang benderang. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpaham Allah nur, Allah cahaya dan lain sebagainya, memahami konteks ayat mutasyabihat, memahami ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat dengan tanpa tafwid ma'atanzih, maka kafir hukumnya. Maka kafir. Dan kita tidak boleh langsung serta-merta mengkafirkan umat Islam. Karena kita nggak tahu standarnya. Misalnya ada orang yang paham ayat Al-Qur'an Ar-Rahman alal arsy istawa. Dia bilang Allah duduk bersila di atas arsy. Kalau standarnya akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kafir nih. Tapi kita tidak boleh langsung serta-merta mengkafirkan. Boleh jadi dia tidak tahu. Boleh jadi dia baru menerjemahkan, bukan mengitikadkan. Yadullah fawqa aydihim. Allah punya tangan. Ainullah, Allah punya mata. Fahmullah, Allah punya mulut. Wajhullah, Allah punya wajah. Kalau orang mengatakan Allah punya anggota tubuh, jisim, berjisim, bertasbih, maka hukumnya murtad. Keluar daripada agama Islam. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita salah dalam memahami konteks ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat. Itulah gunanya kita belajar kepada ulama-ulama yang standar keilmuannya memang sejalur bersanad kepada ulama Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bahaya sekali memang. Saya mohon maaf lah kalau saudara-saudara kita berpaham Wahabi. Saya kaji kitab-kitab Wahabi itu hancur lebur. Hancur lebur. Termasuk akidah yang sering mereka agung-agungkan bahwa kulun nafsin dha'iqatul maut di situ tidak semuanya menikmati. Jadi malaikat Israel nanti nggak meninggal dia. Israfil, Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir. Jadi malaikat nggak ada yang mati katanya. Termasuk malaikat pencabut nyawa itu, Israel. Jadi dianggapnya tidak mati. Padahal kulun nafsin dha'iqatul maut, banyak sekali hadis-hadis kursi, banyak sekali standar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri.
Itu sudah lazim itu di kalangan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi rusak. Jadi saya mohon dengan sangat bagi saudara-saudara kita yang berpaham Wahabi, silakan duduk diskusi. Duduk diskusi, kita cari jalan tengahnya. Jangan udahlah kita paham salah, tak mau belajar, itu penyakit tuh. Makanya saya kadang-kadang sakit hati melihat atau sedih melihat bukan Wahabi saja, Syiah seperti itu, ataupun orang yang mengaku Islam Ahlussunnah wal Jamaah tapi membatasi muridnya untuk bertanya kepada orang lain. Di Aceh Temiang ada tuh, kalau udah ngaji sama dia nggak boleh ngaji sama orang lain, kalau udah ngaji sama dia nggak boleh bertanya kepada ustadz yang lain. Jadi di situ adalah standar pembodohan, tidak boleh. Ya kita bebas cari ilmu kemana saja, kepada siapa saja. Makanya kita harus betul-betul mengkaji ilmu itu dari orang yang berpaham, akidah yang benar, fikih yang sahih, jangan sampai tersalah. Kalau dari nanti bab adab Syiah, bab adab Wahabi, bisa jadi betul. Seperti contoh, Wahabi ini paling haram dengan musik. Nah itu saya sepakat 100% tuh. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak haram musik, tapi saya pribadi mengambil pendapat seperti standar Wahabi, memang haram telak bab musik. Cuma dari segi yang lain rusak. Segi yang lain rusak. Kalau dari segi adab kepada orang tua bagus mereka. Tapi giliran akidah nanti hancur lebur. Ada ajaran-ajaran yang menyimpang di Kabupaten Aceh Tamiang ini yang standarnya memang bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Suka-suka hatinya aja. Dikejar, dikaji dengan ilmu langit. Jadi katanya dia nggak perlu mempelajari sholat dengan sempurna, baca Al-Fatihah, baca bacaan sholat itu nggak wajib betul-betul kali. Karena Allah paham. Jadi standarnya udah beda antara akidah dengan fikih, disatukan dengan tidak dasari ilmu, akhirnya rusak. Jadi ketika kita menyembelih, kalau bukan mursyid tidak sah menyembelih katanya. Bangkai haram, sama dengan kita makan babi, itu nggak bisa. Kalau bab fikih, kembalikan kepada fikihnya. Yang menyembelih agama Islam, pakai pisau, putus urat warid dan marid, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai tersalah. Lagi, ya. Kebiasaan di sini kan kalau misalnya bagi anak kita kan yang bukan ya bukan alam jam ya kita selesaikan malam tiba-tiba di malam raya dia nyusul saya katakan nyusul kan belum panitia dia semua dibagikan jadi saya pikir bagaimana Kemana saja boleh, ke siapa saja boleh, yang penting masuk standar 8 asnaf tadi. Jadi misalnya gini, ada orang fakir sudah dapat dari masjid, tiba-tiba malam datang lagi orang, datang susulan kan, kita ambil, kita serahkan lagi kepada orang yang udah dapat, nggak apa-apa. Nggak boleh, pokoknya Idul Fitri berlalu ataupun sudah dilaksanakan, sudah habis tuh semua. Jadi jangan ditunggu-tunggu, nanti ajalah habis salat Idul Fitri. Makruh dia. Masa amalan setahun sekali makruh kan rugi. Habiskan terus. Kita telepon pun bisa. HP-nya Android, iPhone 13. Orang fakir tadi kan. Kacau sekarang nih. Seperti itu ya. Baik, saya rasa terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita, dan sama-sama kita niatkan pahala pengajian kita ini kepada orang-orang yang telah berjasa memakmurkan masjid, mewakafkan masjid. Kemudian terkhusus kita hadiahkan pahala ini kepada kedua ulama muda kita Kabupaten Aceh Tamiang, Ustadz Mutiara Pahmi
dengan Tengku Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Apapun yang saya sampaikan ini, mohon Bapak Ibu tanyakan kepada Ustadz dan tengku-tengku yang lain. Kalau ada berbeda pendapat, boleh diamalkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga tahun ini kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.